Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Syiar Online? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan video ini, mohon dukungan dari sahabat untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar sahabat semua mendapatkan notifikasi saat kami mengupload video kisah terbaru. Mengenal 4 Khulafaur Rasyidin dalam sejarah Islam dan biografinya. Khulafaur Rasyidin atau Kekhalifahan Rasyidin secara harfiah diartikan sebagai para pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Khulafaur Rasyidin berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi atau tahun 11 Hijriah. Masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin merupakan masa yang paling penting dalam perjalanan Islam. Karena sepeninggal Rasulullah SAW, maka Khulafaur Rasyidinlah yang memegang tongkat estafet dalam kepemimpinan umat Islam. Para Khulafaur Rasyidin terdiri atas para sahabat Rasulullah yang berkualitas tinggi dan baik. Adapun sifat-sifat yang mereka miliki antara lain arif dan bijaksana, berilmu yang luas dan mendalam, berani bertindak, berwibawa, belas kasihan dan kasih sayang, berilmu agama yang amat luas, serta melaksanakan hukum-hukum Islam. Para sahabat Nabi yang disebut Khulafaur Rasyidin berjumlah 4 orang khalifah. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai Khulafaur Rasyidin, simak video ini sampai selesai. Siapa saja yang termasuk Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 orang sahabat Nabi yang tergolong sangat dekat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Berlangsung selama 30 tahun kepemimpinan, keempat Khulafaur Rasyidin ini memiliki pencapaian yang berbeda-beda, baik dalam pemerintahan, kemapanan ekonomi, hingga soal ekspansi Islam ke negara-negara lain. Mengutip sejarah peradaban Islam terlengkap periode klasik, pertengahan, dan modern oleh Rizm Aizid, maka nama-nama Khulafaur Rasyidin dan biografinya dalam sejarah Islam berdasarkan masa kepemimpinannya adalah sebagai berikut. Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq, masa pemerintahan tahun 11 hingga 13 Hijriah. Abu Bakar adalah orang pertama dari kalangan sahabat yang menjadi khalifah untuk meneruskan perjuangan setelah Rasulullah wafat. Beliau juga orang pertama yang memeluk Islam dan diberitakan akan masuk surga. Nama Abu Bakar sebelum masuk Islam adalah Abu Ka'bah, yang kemudian diganti Rasulullah menjadi Abdullah atau Abdullah Abi Quhafah At-Tamimi. Beliau lahir pada tahun 573 Masehi, lebih muda 3 tahun dibandingkan Rasulullah. Abu Bakar merupakan orang yang menemani Rasulullah sejak beliau masuk Islam hingga wafat. Ia hampir tidak pernah berpisah dengan Rasulullah, kecuali saat diberi izin untuk melaksanakan ibadah haji dan berperang. Abu Bakar sendiri adalah julukan yang berarti pelopor pagi hari, karena beliau termasuk laki-laki yang pertama kali masuk Islam. Gelar As-Siddiq yang berarti benar diperoleh Abu Bakar karena selalu membenarkan apa yang dikatakan Rasulullah. Gelar ini muncul sejak Abu Bakar tanpa pikir panjang langsung mempercayai peristiwa besar yang membuat gempar seisi Quraisy, yaitu peristiwa Isra Mi'raj.
Abu Bakar memangku jabatan khalifah selama 2 tahun 3 bulan. Masa itu dihabiskannya untuk mengatasi berbagai masalah dalam negeri yang muncul akibat wafatnya Nabi Muhammad SAW. Selama periode kepemimpinannya tersebut, beberapa pencapaian yang diperoleh beliau diantaranya menanamkan budaya musyawarah dalam menyikapi suatu masalah. Apabila terjadi suatu perkara, Abu Bakar selalu mencari hukumnya dalam kitab Allah. Membangun pemerintah yang tertib baik di pusat dan di daerah. Sistem politik bersifat sentral sehingga kekuatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan Abu Bakar. Menyusun dan menulis Mushaf Al-Quran. Memberantas nabi palsu, yaitu Musailamah Al-Kazab. Mengirim pasukan di bawah pimpinan Usamah bin Zaid untuk memerangi kaum Romawi sebagai realisasi dari rencana Rasulullah sewaktu masih hidup. Mengembangkan wilayah Islam keluar Arab hingga ke Syria dan Persia. Mendirikan Baitul Mal, semacam lembaga keuangan, dan mendistribusikan zakat kepada masyarakat. Khalifah kedua, Umar bin Khattab, masa kepemimpinan tahun 13 hingga 23 Hijriah. Umar bin Khattab merupakan Khulafaur Rasyidin yang kedua setelah Abu Bakar meninggal dunia karena sakit. Berasal dari suku Adi, nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail. Beliau lahir di Mekah pada tahun 583 Masehi, 12 tahun lebih muda dari Rasulullah. Umar bin Khattab masuk Islam di tahun kelima kenabian. Beliau menjadi salah satu sahabat terdekat sekaligus pelindung utama Nabi. Berbeda dengan Abu Bakar yang terpilih secara aklamasi, Umar bin Khattab ditunjuk menjadi khalifah melalui wasiat yang diberikan Abu Bakar sebelum wafat. Umar bin Khattab termasuk salah satu sahabat dengan peranan yang paling menonjol dalam sejarah Islam. Beliau dikenal sebagai tokoh yang sangat bijaksana, kreatif, dan jenius. Sejumlah pencapaian yang diperoleh beliau selama menjadi Khulafaur Rasyidin diantaranya memperluas dan merenovasi Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Meluasnya daerah ekspansi Islam ke beberapa wilayah seperti Syria, Palestina, Mesir, dan Persia. Mencanangkan kepengurusan administrasi negara yang terdiri dari khalifah, wali atau gubernur, dan dewan-dewan negara. Pemberian al-kharaj atau pajak tanah bagi tanah yang didapat dengan berperang. Mendirikan percetakan mata uang. Khalifah ketiga, Utsman bin Affan, masa kepemimpinan 23 hingga 36 Hijriah. Utsman bin Affan menjadi khalifah melalui formatur sebanyak 6 orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab. Masa pemerintahannya, Utsman bin Affan mengalami masa kepemimpinan yang sulit. Bernama lengkap Utsman bin Affan bin Abil Ash bin Umayyah. Beliau masuk Islam atas ajakan Abu Bakar saat usianya 30 tahun. Latar belakang keluarganya terpandang, secara ekonomi juga sangat berkecukupan. Namun kepribadiannya sederhana dan terkenal tidak tanggung-tanggung dalam menyalurkan hartanya di jalan Islam. Utsman bin Affan mendapat gelar Dzun Nurain karena menikahi 2 putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Pernikahan Utsman bin Affan dengan Ummu Kalsum terjadi setelah meninggalnya Ruqayyah. Meskipun mengalami awal kepemimpinan yang sulit, setelah Umar bin Khattab meninggal, masa kekhalifahan Utsman bin Affan termasuk yang paling makmur dan sejahtera. Selama pemerintahannya, pencapaian beliau yang paling terkenal diantaranya
menyeragamkan cara baca Al-Quran dan mengumpulkan serta menyusunnya dalam satu mushaf, menertibkan tugas administrasi kepemerintahan, membangun sistem militer angkatan laut, membangun bendungan. Khalifah keempat adalah Ali bin Abi Thalib, masa kepemimpinan tahun 36 sampai 41 Hijriah. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat yang berkuasa selama masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Beliau adalah putra paman terdekat Nabi, yaitu Abu Thalib. Ali bin Abi Thalib dilahirkan 10 tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Ali menjadi orang pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak. Saat itu usianya baru 10 tahun. Sebagai salah seorang yang pertama memeluk Islam, Ali bin Abi Thalib telah terlibat dalam berbagai peran besar sejak masa kenabian. Beberapa pencapaian yang diperoleh saat beliau menjadi Khulafaur Rasyidin selama sekitar 5 tahun diantaranya memperbaiki sistem pengelolaan keuangan dengan menarik kembali harta atau tanah para pejabat yang dihadiahkan oleh pemerintahan Utsman bin Affan, menyebarkan Islam hingga ke daerah barat India, mengganti pusat pemerintahan Islam dari Madinah ke Kufah, mengembangkan pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu pengetahuan lainnya, mengganti pejabat-pejabat yang dinilai kurang cakap, serta mengembangkan ilmu nahwu atau ilmu tata bahasa Arab. Lalu mengapa Khulafaur Rasyidin hanya berjumlah 4 orang saja? Hal tersebut dikarenakan keempat Khulafaur Rasyidin ini punya keistimewaan khusus daripada yang lain. Meskipun yang setelahnya juga sahabat, tapi tidak memiliki keistimewaan seperti yang mereka miliki. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Nabi Muhammad bersabda yang artinya, "Hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para Khulafaur Rasyidin setelahku. Gigitlah dengan gigi geraham." Hadis riwayat At-Tirmizi. Setelah itu Nabi juga bersabda, "Kekhalifahan setelahku adalah 30 tahun." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmizi. Berdasarkan hadis tersebut, Syekh Albani dalam Irwaul Ghalil menjelaskan bahwa akhir dari kekhalifahan adalah masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Berapakah jumlah khalifah Islam setelah wafatnya Nabi? Meskipun khalifah yang termasuk dalam Khulafaur Rasyidin berjumlah 4 orang saja, pemerintahan Islam setelah itu masih diduduki oleh khalifah lainnya. Dalam sejarah Islam, kekhalifahan dibagi menjadi 4 periode, yaitu Khilafah Rashidah, Khilafah Bani Umayyah, Khilafah Bani Abbasiyah, Khilafah Bani Utsmaniyah. Khilafah Rashidah terdiri dari 5 orang sahabat Nabi yang menjadi khalifah secara bergantian, mulai dari Abu Bakar hingga Hasan bin Ali. Khilafah Bani Umayyah terdiri dari 14 orang khalifah, dimulai dari Muawiyah bin Abi Sufyan hingga Marwan bin Muhammad. Khilafah Bani Abbasiyah terdiri dari 55 orang khalifah, dimulai dari Abul Abbas Al-Safah hingga Al-Mutawakkil 'ala Allah keempat. Khilafah Bani Utsmaniyah terdiri dari 30 orang khalifah, dimulai dari Salim I sampai Abdul Majid II. Khalifah Islam keseluruhan berjumlah 104 orang yang memimpin pemerintahan Islam, dengan 4 orang yang diantaranya merupakan Khulafaur Rasyidin. Demikian 4 Khulafaur Rasyidin dalam sejarah Islam dan biografinya. Semoga bermanfaat untuk sahabat semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.